Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Ini parah nih. Ditanya soal terorisme dan radikalisme, juga Islamfobia, tapi ya yang gemoy jawabnya, ya kita ini harus meningkatkan kesejahteraan dan makanya harus cukup gizi dan makan siang. Kayaknya kalau Nyai perhatikan, apapun pertanyaan yang diajukan kepada Yayang Gemoy, Yayang Nyai ini ya, pasti jawabannya cuma itu aja. Kesejahteraan, kurang gizi dan makan siang. Nggak ada lagi gagasan dan ide. Nah ini Nyai takut ya, tiba-tiba Yayang Gemoy ini kalah lagi untuk keempat kalinya. Karena apa? Kalau Nyai perhatikan, dari kostum mereka masih memakai kemeja biru muda dan angka 2, ya kan? Padahal 2019 itu juga dipakai waktu Prabowo Sandi. Ya ini takut bahwa ini akan berdampak kegagalan lagi keempat kalinya untuk Yayang Gemoy. Halo, begini loh, program makan siang gratis untuk anak sekolah itu nggak cuman diterapin di pesantren aja ya, sis atau bro lah ini ya. Jadi program ini Pak Prabowo terapkan untuk anak sekolah se-Indonesia gitu loh, nggak cuman di pesantren aja gitu. Nah sekarang kita hitung-hitung ya, berdasarkan data jumlah anak sekolah tahun ajaran 2022 sampai 2023 adalah 44,19 juta anak. Kita ambil ininya aja, simpelnya aja 20.000, 15.000 buat makan dan 5.000 buat susu. Kita kalikan hasilnya 883,800 miliar, dan itu setiap hari harus mengeluarkan dana segitu. Nah itu duit dari mana gitu loh ya, yang logis-logis aja lah. Kalau ini apa, mau ngasih program itu yang logis-logis aja gitu. Itu dana dari mana? Ntar nggak sampai setahun APBN jeblok gitu, rugi bandar, bangkrut ntar Indonesia ya, kalau cuman mau ngebiayain makan siang gratis doang gitu loh. Ya logis aja sih ya. Aduh kocak dah. Jadi program ini Pak Prabowo buat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dan apakah logis? Solusinya seperti itu, memberikan makan siang gratis dan susu gratis setiap hari untuk anak sekolah, dan itu mengatasi kemiskinan. Dan menurut saya itu sama sekali nggak logis dan nggak masuk akal gitu. Sampai kapan APBN di negara kita itu bertahan kalau harus setiap hari mengeluarkan dana sebesar itu, 883,800 miliar rupiah setiap hari. Dan itu daripada untuk itu mending buat nyekolahin ya, sekolah gratis seperti programnya Pak Ganjar, dan itu sangat masuk akal ya, untuk menambah gaji guru, khususnya guru honorer. Itu lebih bagus seperti itu ya. Jadi program itu berkelanjutan dan hasilnya itu sampai ke anak cucu gitu. Itu loh. Jadi please deh bikin program itu yang masuk akal gitu. Masa programnya nggak dipikir dulu, nggak dikalkulasi dulu gitu loh. Aduh. Dan alangkah herannya program ini banyak banget yang setuju. Yang ngedukung program ini, program ngaco ini kok banyak banget
gitu. Berarti ya emang kalau misalnya saya memberikan julukan kubu kakek gemoy adalah kosongers, ya emang nyatanya seperti itu gitu. Nggak mikir maksudnya hitung-hitungannya gimana gitu, asal setuju aja. Ya Allah, nggak kayak gitu konsepnya, begitu loh ya. Jadi menurut saya anggaran senilai 883,800 miliar itu mending digunakan untuk kepentingan lain gitu, yang lebih masuk akal dan lebih penting. Karena apa? Makan siang, namanya makan itu setiap anak itu udah dikasih makan sama orang tuanya. Nah, kalau misalnya makan siang gratis diterapkan di setiap sekolah, emang nggak mikir ibu kantin sekolah, emang nggak mikir para UMKM yang hidupnya tergantung dengan uang jajan anak sekolah gitu kan ya. Itu juga harus dipikirkan, nggak sesimpel itu konsepnya gitu loh ya. Oke. Program makan gratis oleh pemerintah itu sudah ada dari sejak tahun 1997 dengan keluarnya Inpres nomor 1 tahun 1997, di mana yang menjadi sasaran adalah anak sekolah dasar atau setingkat dan diberikan 3 kali dalam seminggu. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2011, di mana di situ penerima program penyediaan makanan gratis ditambahkan menjadi anak sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar atau setingkat. Dan jumlah penyediaannya juga sama-sama 3 kali dalam seminggu. Kemudian di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, atau saat ini kita kenal sebagai calon presiden 2024 dari nomor urut 1, barulah dibuat terobosan. Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2019 mengenai penyediaan makan tambahan anak sekolah pada satuan pendidikan, di mana Anies sebagai gubernur menambahkan siswa sekolah luar biasa atau SLB sebagai penerima penyediaan makanan tambahan gratis. Jadi, Pergub nomor 9 tahun 2019 merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Anies Baswedan kepada kaum difabel. Yang juga menarik bahwa Anies Baswedan menambahkan pemberian sarapan gratis dari 3 kali menjadi 5 kali dalam seminggu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa program penyediaan makanan gratis merupakan penyempurnaan dari sejak tahun 1997, dari sejak ayah mertua Prabowo Subianto dan rezimnya masih berkuasa. Dan jika sekarang Prabowo ingin membuat program makan siang gratis, maka itu harus merupakan suatu penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya. Kalau tidak, maka akan sama saja. Faktanya, dari tahun 97 sampai dengan sekarang, penyediaan makanan tambahan hanya bisa dilakukan pemerintah dengan sangat terbatas, yaitu siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan kemudian disempurnakan oleh Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan menambah siswa sekolah luar biasa. Dan penerimanya juga dibatasi bagi sekolah-sekolah di daerah yang masyarakatnya tidak mampu. Nah, sekarang Prabowo Subianto yang seumur hidupnya hanya pernah menjadi pejabat publik sebagai Menteri Pertahanan era Jokowi Jilid 2, tiba-tiba entah dari mana dasarnya menjanjikan makan siang gratis plus susu bagi seluruh siswa dari semua jenjang sekolah tanpa memandang kemampuan ekonomi mereka, ditambah lagi dengan balita dan ibu hamil dari seluruh Indonesia. Merujuk kepada artikel CNBC, jika seluruh pelajar dan seluruh balita di Indonesia diberi makan siang dan susu gratis, maka akan dibutuhkan anggaran sebesar 346,1 triliun rupiah. Ini belum ditambah dengan ibu hamil di seluruh Indonesia yang gue nggak tahu berapa jumlahnya. Itu baru makan siang gratis. Lalu bagaimana dengan sarapan gratisnya? Karena dari tahun 1997 sudah ada sarapan gratis. Jadi kalau hanya menggantikan sarapan gratis dengan makan siang gratis, itu namanya bukan penyempurnaan.
Lalu berapa lagi biayanya? Padahal Indonesia saat ini sudah berhutang kepada asing sebesar 6.180 triliun rupiah. Jadi begini, janji program makan siang gratis itu bagus, tapi apakah janji itu mungkin untuk dipenuhi atau tidak? Kalau mungkin, lalu bagaimana caranya? Dari mana uangnya? Karena Prabowo selalu hanya mengucapkan janji tanpa pernah bisa menjelaskan cara untuk mencapai janji tersebut. Karena kita, rakyat Indonesia, sudah berpengalaman selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, di mana janjinya banyak yang tidak terpenuhi bahkan melenceng. Kita tidak ingin apa yang sudah terjadi di era kepemimpinan ayahnya Gibran diulangi lagi oleh Gibran dan Prabowo di tahun 2024. Maka rakyat Indonesia, tolong cerdaslah dalam memilah dan memilih presiden kita. Amin. Salam semangat antitesa 24. Nah, itulah tuhukan demi tuhukan yang dilayangkan pas di muka si Gemoy. Saya kira memang si Gemoy ini tidak mempunyai wawasan dan juga gagasan. Setiap menghadiri acara-acara yang besar dan berdialog dengan orang-orang yang ada di forum tersebut, apapun pertanyaan dari orang-orang yang ada di forum tersebut kepada si Gemoy, dan jawabannya tidak jauh dari makan siang dan uang. Saya kira hanya itu yang menjadi jawaban si Gemoy dari dari beberapa pertemuan yang dia lakukan. Saya kira memang tidak layak menjadi pemimpin, apalagi wakilnya lebih parah lagi, yang tidak mempunyai wawasan sama sekali dan bisanya hanya pelangak-pelongok. Saya kira yang menentukan semua itu adalah masyarakat Indonesia, dan semoga masyarakat Indonesia bisa memilih pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat Indonesia dan punya tujuan untuk membangun negeri ini menjadi negara yang lebih baik dan menjadi negara yang maju. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.